Haleluya, saya akan membacakan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kata langit yang baru dan bumi yang baru bukan istilah yang diciptakan oleh manusia, tetapi istilah kitab suci. Dalam kitab suci, yang pertama kali menyebut langit yang baru dan bumi yang baru adalah Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22. Dan Rasul Petrus juga berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru dengan menggunakan bahasa Yunani kainos di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Dan di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, Rasul Yohanes juga menyebut langit yang baru dan bumi yang baru dengan kata kainos. Jadi, di seluruh kitab suci ada 4 saksi untuk langit yang baru dan bumi yang baru. Seorang pendeta berkata bahwa bumi yang sekarang akan menjadi lautan api. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan planet baru bagi kita sebagai LB3. Akan tetapi, Rasul Petrus menolak paham itu dengan memakai bahasa Yunani pareikomai di 2 Petrus 3 ayat 10. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kata lenyap dalam bahasa Yunani pareikomai yang artinya berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya atau berubah. Dan bukan berarti dimusnahkan. Dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Kata berlalu juga dalam bahasa Yunani pareikomai yang artinya berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Lagi pula, Rasul Petrus menggunakan bahasa Yunani luo yang artinya dibebaskan, dimerdekakan, atau dilepaskan. Dan dengan kata luo menjelaskan bahwa langit dan bumi yang sekarang tidaklah akan dimusnahkan, tetapi akan dilepaskan, dibebaskan dari kutuk yang lama. Jadi, renovasi oleh api bukan bermaksud bumi ini akan dimusnahkan dan jadi lautan api. Malahan, semua makhluk yang hidup di bumi akan dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk dan perbudakan kebinasaan. Yang perlu dibakar saja dibakar, hanya yang perlu digoncangkan saja akan dihapuskan. Yang tidak digoncangkan, seperti kerajaan 1000 tahun, umatnya, penguasanya, dan sistem pemerintahan serta peralatan material tetap untuk selama-lamanya. Itulah renovasi oleh api yang diajar oleh Rasul Petrus. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 juga bersaksi tentang langit yang baru dan bumi yang baru dengan penjelasan yang sama. Kata baru di ayat ini sama dengan di 2 Petrus 3 ayat 13. Dan dalam bahasa Yunani, kainos, bukan neos. Arti kata kainos adalah renewed, yakni diperbaharui atau baru dalam kesegaran dan karakter, tetapi tidak pernah mengartikan baru ada.
Sedangkan arti kata neos adalah new in existence or in time, yakni baru ada atau pertama kali dibuat. Di kitab suci ada contoh yang baik yang memperlihatkan perbedaan antara kainos dan neos. Matius pasal 9 ayat 17b berbunyi demikian. Tetapi anggur yang baru, neos, disimpan orang dalam kantong yang baru, kainos pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yang dimaksudkan adalah anggur yang baru saja dibuat, neos, newly made wine, harus disimpan dalam kantong kulit yang baru, kainos, renewed or new in freshness and character. Dan olehnya akan terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan Yesus memakai kedua kata yang berbeda, yakni kainos dan neos, agar supaya lebih jelas yang dimaksudkannya. Dalam perkataan anggur yang baru, kata baru adalah dalam bahasa Yunani neos, yang artinya anggur yang baru saja dibuat. Sedangkan dalam perkataan kantong yang baru, kata baru adalah dalam bahasa Yunani kainos, yang artinya diperbaharui atau baru dalam kesegaran dan karakter. Kantong kulit anggur pada umumnya dibuat dari kulit kambing. Dan kantong kulit yang baru tidak dibuat pada tiap-tiap panen anggur dengan menyembelih kambing berulang-ulang. Kantong kulit yang pernah dipakai disimpan di gudang, lalu dipakai lagi pada panen buah anggur berikutnya. Jadi apabila anggur yang baru dibuat dan mau disimpan dalam kantong, maka akan dikeluarkan dari gudang kantong yang pernah dipakai dan dibersihkan lebih dahulu dan direndam dalam air untuk melembutkan kulitnya. Setelah dikeluarkan dari air, akan diolesi minyak atau mentega sehingga kantong itu menjadi kencang. Itulah yang disebut kantong yang baru, kainos. Langit yang baru dan bumi yang baru di 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan Wahyu pasal 21 ayat 1. Kata baru dalam kedua ayat ini adalah kainos. Andai kata itu adalah baru neos, berarti langit yang baru dan bumi yang baru adalah langit yang baru saja dibuat, bukan yang direnovasi, yang diperbaharui oleh api. Di 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1, bahasa Yunani yang dipakai untuk kata baru adalah kainos. Juga di Yesaya 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22, langit yang baru dan bumi yang baru, kata baru adalah dalam bahasa Ibrani chadash, yang artinya sama dengan bahasa Yunani kainos. Jadi pendapat bahwa bumi yang sekarang akan menjadi lautan api dan Yesus sedang mengatur planet baru bagi kita sebagai LB3 amat keliru. Sekarang saya mau melanjutkan pembahasan dengan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 bagian B. Saya akan membacakan ayat 1 seluruhnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, parekumai, dan laut pun tidak ada lagi. Dikatakan bahwa di LB3, laut pun tidak ada lagi. Frasa ini seakan-akan laut tidak ada
di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebenarnya di langit yang baru dan bumi yang baru ada laut. Mengapa laut ada di LB3? Bahkan harus laut ada di LB3? Langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat di mana umat jasmani tinggal. Dan untuk kehidupan umat jasmani, laut diperlukan secara mutlak. Di laut, matahari menyebabkan uap muncul dan memenuhi awan. Kemudian, awan-awan diturunkan ke bumi lagi untuk mengalir di sungai ke laut. Dengan demikian, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia semuanya mendapat air. Maka Alkitab berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan laut juga diciptakannya. Di kitab Wahyu pasal 14 ayat 7b dan Mazmur 146 ayat 6. Kitab Wahyu 14:7b. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mazmur 146 ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kalau begitu, apa maksudnya frasa laut pun tidak ada lagi? Laut besar yang seperti sekarang menutupi hampir 3/4 bumi tidak akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab nanti pada saat langit yang pertama dan bumi yang pertama dirubah dari keadaan sekarang ke keadaan yang lebih baik dengan direnovasi oleh api, akan terjadi suatu perubahan yang besar. Laut yang sekarang yang menutupi hampir 3/4 bumi akan menguap dengan fervent heat, panas membara. Air yang pernah jatuh dari langit dan keluar dari perut bumi yang dalam, di peristiwa air baru seperti Kejadian 1 ayat 2, dimasukkan ke langit dan di dalam perut bumi melalui pemulihan selama 6 hari pada zaman Adam. Namun, masih banyak air menutupi bumi. Seperti sekarang, hampir 3/4 bumi ditutupi dengan laut. Nanti, bila terjadi renovasi oleh api, maka air laut itu akan dimasukkan kembali ke langit dan di dalam perut bumi. Dengan jalan demikian, laut yang besar sekarang tidak ada lagi di LB3. Namun, sungai, danau, laut kecil ada banyak di LB3. Dan bumi yang sekarang akan diperbaharui ke keadaan aslinya yang sebelum pemberontakan Lucifer. Bumi dijadikan sempurna 3 kalinya. Untuk pertama kalinya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, keadaan yang sempurna dan indah, seperti dikatakan di Ulangan pasal 32 ayat 4 dan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan Allah serahkan bumi yang diciptakan dengan sempurna kepada Lucifer. Akan tetapi, Lucifer membujuk orang pura Adam yang dipercayakan kepadanya, lalu memberontak kepada Allah. Olehnya, bumi dihukum, dibanjiri dengan air di Kejadian 1 ayat 2. Kemudian, dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan Kejadian 2:25, pada zaman Adam,
bumi yang telah dihukum dengan air bah dipulihkan selama 6 hari ke keadaan yang indah dan dapat dihuni oleh manusia. Dan itulah untuk kedua kalinya bumi menjadi sempurna kembali dengan jalan air yang jatuh dari langit, ditaruh di langit dan di bagian dalam bumi. Akan tetapi, bumi yang disempurnakan untuk kedua kalinya masuk ke dalam keadaan kutuk dan perbudakan kebinasaan oleh karena dosa Adam. Dan bumi yang sekarang akan direnovasi oleh api, lalu akan dikembalikan ke keadaan sempurna, yakni keadaan pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan bukanlah dikembalikan ke keadaan sempurna yang kedua kalinya pada zaman Adam. Di Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2, 25. Untuk itulah Tuhan Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun dengan tujuan untuk menaklukkan semua pemberontakan serta dibuatnya padang gurun dan padang kering berbunga seperti bunga mawar dan mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara dalam masa kerajaan 1000 tahun seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 6. Setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir, seluruh bumi akan diperbaharui dan menjadi sempurna bagaikan satu taman yang indah. Langit yang baru dan bumi yang baru yang sempurna dan indah begitu menyenangkan. Maka umat jasmani yang masuk LB3 bukan tidak bisa ingat, tetapi tidak mau ingat hal-hal yang dahulu. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat umat jasmani tinggal. Ada banyak sungai, danau, dan laut kecil. Tetapi tidak akan ada lagi laut besar yang seperti sekarang menutupi hampir 3/4 bumi. Dan bumi yang disempurnakan untuk ketiga kalinya tetap sempurna untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya akan membawa satu pujian. Haleluya. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we sing and shout the victory. While we walk this pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we sing and shout the victory.
Onward to the prize before us, soon his beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we sing and shout the victory. When we all see Jesus, we sing and shout the victory. Bapak, sekarang kami jadi mengerti bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan sempurna dan indah. Tetapi oleh karena dosa pemberontakan Lucifer serta orang pura Adam, bumi dihukum dibanjiri dengan air. Kemudian bumi menjadi sempurna untuk kedua kalinya pada zaman Adam. Tapi oleh karena dosa Adam, bumi dikutuk lagi. Allah Bapa, kami percaya sesuai dengan janjimu, bumi yang sekarang akan direnovasi oleh api dan menjadi sempurna untuk ketiga kalinya. Dan Bapa, sekarang kami mengerti bila bumi menjadi sempurna kembali untuk ketiga kalinya, tidaklah sama dengan keadaan sempurna yang kedua kalinya pada zaman Adam. Tapi akan menjadi sempurna seperti keadaan yang pada mulanya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Yang ini keadaan sebelum pemberontakan Lucifer. Bapa kami yakin berdasarkan firman-Mu, bumi akan menjadi sempurna untuk ketiga kalinya dan sempurna untuk selama-lamanya. Bapa kami merindukan dan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang telah dijanjikan oleh Bapa. Terima kasih Bapa atas pengertian yang Kau berikan kepada kami. Serta Engkau berikan kepada kami kerinduan akan janji-Mu, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.